4 hotel itu jadinya kurang lebih mirip-mirip lah. Maksudnya selang sebulan, selang 2 bulan jadi kan semuanya. Itu jadinya Pak yang terakhir jadi saya ingat banget Januari 2020. Maret 2020 apa yang terjadi? Lockdown. Padahal kan kalau kayak kos-kosan kan udah rutin ya, bulanan ya. Betul. Tapi betul. dengan dijadikan ke hotel, income-nya 3 kali lipat. Betul. Untuk saat ini yang dikelola itu nasional atau udah ada yang hotel-hotel internasional? Jadi hari ini senang banget karena teman ngobrol saya ini adalah seseorang yang sangat-sangat luar biasa dan sudah menjadi mengelola hotel lebih dari 60 hotel di Indonesia ini, juga co-founder dari Estotel. Siapa lagi kalau bukan Bapak Gede Putra. Halo Bapak. Halo, apa kabar? Baik, Bapak gimana kabarnya? Dahsyat luar Dahsyat luar biasa. Kegiatannya apa aja nih Pak sekarang? Ya, jadi kalau saya sekarang lebih banyak di bisnis. Jadi tadi kan Mbak Priska juga udah mention ya. Jadi bisnis saya itu lebih banyak di manajemen properti dan operator hotel. Jadi kita saat ini mengelola udah lebih dari 60 properti di seluruh Indonesia. Jadi kesibukannya ya lebih banyak mengoperate properti-properti tersebut. Oke, biasanya dikelola bintang berapa Pak? Oke, jadi kita tuh mengelola sebenarnya semua properti. Jadi ada kos-kosan juga ada yang kita kelola satu. Kita mengelola juga kalau hotelnya itu ada 17 di Jabodetabek, Jawa Barat dan Bali. Sisanya itu adalah apartemen dan villa. Total semuanya sekitar 65 saat ini. Kayak gitu. Itu udah dari tahun? Kita sebenarnya udah ngelola hotel itu dari tahun 2014. Oh, 2014. Oke, berarti udah sekitar 11 tahun. Ya, Oke. Nah, ini Pak, mungkin awal mula akhirnya Bapak memilih bisnis operator hotel itu apa, Pak? Jadi gini, saya dan partner saya tuh punya satu keyakinan bahwa semua orang akan properti pada waktunya. Oke. Jadi kita bisnis, punya duit, atau kita sebagai profesional, lalu kemudian karirnya meningkat, akhirnya punya uang di investasi. Nah, semua pasti akan properti pada waktunya. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah, kalau misalnya saya sebagai seorang dokter misalnya, atau saya sebagai seorang notaris, saya invest di properti, akan diapakan propertinya? Nah, di sana saya melihat sebetulnya kebutuhan untuk pengelolaan properti itu akan sangat tinggi nantinya. Jadi orang yang investasi di rumah atau orang yang investasi di hotel, itu saya rasa ataupun yang di apartemen gitu ya, pasti akan butuh jasa untuk mengoperate atau mengelola. Karena nggak mungkin kita sebagai profesional, kita punya karir, atau sebagai pemilik pabrik, kita punya pabrik sambil mengelola hotel juga. Itu pasti salah satu akan dikorbankan kayak gitu. Betul. Oh. Gitu sih. Oke, berarti ini yang dikelola itu apa aja bagiannya? Kita A sampai Z, jadi benar-benar klien kami atau si property owner atau landlordnya itu dapat passive income aja. Seperti itu, jadi kita mengelola semuanya dari pemasaran pastinya, kemudian maintenance bangunannya, engineeringnya semuanya kita lakukan, merekrut karyawannya, pencatatan keuangannya, semuanya kita yang lakukan. Berarti semua ya? Betul. Oh oke. Berarti kalau kayak yang punya propertinya sendiri itu hanya langsung dapat profitnya berapa? Betul, jadi kita kan sistemnya sharing profit, murni sharing profit. Jadi nggak ada yang namanya franchise fee, nggak ada yang namanya joining fee, sharing revenue, itu nggak ada. Kita benar-benar dari bawah, dari net operating income kita langsung split 70-30, dimana 70 jadi punyanya owner. Nah, 70% dari net operating income ini kita langsung bagikan di awal bulan. Seperti itu. Sesimpel itu. Oh, oke. Berarti kalau misalnya kayak orang-orang kan ada bagian resepsionis, ada yang untuk bersihin kamar, itu berarti orang-orangnya dari Bapak semua? Betul, jadi resepsionis, kasir kalau kita nyebutnya. Termasuk housekeeping, engineer, ya betul semuanya. Oh, oke. Nah, Pak, mau tanya, untuk saat ini yang dikelola itu nasional atau udah ada yang hotel-hotel internasional? Jadi gini, misalnya ada seorang klien, beliau punya hotel atau punya villa gitu ya. Lalu kemudian minta tolong kami untuk kelola. Maka yang kami lakukan adalah kita survei dulu nih. Ini layaknya dikelolanya dengan kelas seperti apa. Jadi kita lihat bangunannya, kita lihat speknya, kita lihat fasilitas-fasilitasnya.
ini kemudian cocoknya dihargai berapa? Untuk namanya ARR-nya. ARR itu maksudnya average room rate-nya. Kita akan lihat, oh ini cocoknya di harga 200 sampai 300 ribu, berarti ya hotel budget. Atau bintang 1, bintang 2. Oh ini cocoknya di harga 400 sampai 800 ribu, berarti di hotel bintang 3 atau bintang 4 dan seterusnya, seperti itu. Oke. Terus apa yang membedakan dari, kan yang mengelola hotel ada banyak ya, gitu. Apa yang membedakan bisnisnya Bapak sebagai operator hotel sama yang orang lain yang juga sama-sama operator hotel? Oke, jadi gini, saya sih nggak mau ngomongin brand lain plus minusnya seperti apa. Cuman kalau misalnya dengan tim kami, dengan Eskotel, itu kita memberikan satu prinsip yang namanya dalam tanda petik itu adalah profit guarantee. Kenapa? Karena kami kan hanya dibayar dari sharing profit. Artinya kalau misalnya tidak profit, kita nggak dibayar. Yaitu dengan kata lain ya secara halus mengatakan kita berikan garansi pasti profit kepada property owner. Jaminannya apa? Ya kita nggak dibayar kalau nggak profit, seperti itu. Berani ya sampai segitunya. Betul, jadi kita benar-benar kayak apa ya, performance based lah. Kalau kita nggak perform, kita nggak dibayar. Sesimpel itu. Terus biasanya untuk memasarkan sendiri hotel-hotel yang Bapak kelola saat ini tuh seperti apa? Selain lewat media sosial ya? Betul, jadi kita menggunakan all of the above, semuanya kita lakukan. Jadi kan sekarang udah ada OTA ya, kalau saya boleh sebut merek, ada Traveloka, ada Booking.com, Ticket.com, semuanya kita masukin. Lalu kemudian di luar itu kita juga menggunakan media sosial, kita juga menggunakan Meta Ads, Google Ads, TikTok, semuanya kita pakai. Lalu kemudian kita juga beberapa kali diliput atau di-review, di-endorse oleh tamu-tamu yang nginep di hotel kami. Meskipun kita nggak minta, jadi mereka nge-review sendiri, mereka nge-endorse sendiri ya, karena balik lagi, prinsip kami adalah kita akan berikan value lebih tinggi daripada harga yang dibayarkan. Seperti itu, jadi kayak misalnya kita punya kamar, standarnya itu adalah seperti hotel bintang 3. Tapi dengan standar hotel bintang 3, fasilitasnya kita berikan harganya itu seperti budget hotel. Artinya ya kita under price over value sebetulnya. Nah dari sana akhirnya kepuasan tamu juga meningkat. Akhirnya juga banyak tamu-tamu yang mereka dengan sukarela inisiatif sendiri mau nge-review kita punya kamar. Dan ternyata dengan apa yang kita lakukan itu berhasil, dalam arti untuk hotel-hotel yang kita udah kelola lebih dari setahun, itu biasanya walk-in guest-nya atau recurring tamunya itu bisa di atas 50%. Artinya dari total occupancy rate dalam 1 bulan itu setengahnya itu adalah tamu yang kembali. Nah, dan yang lebih kerennya lagi kalau udah di atas 3 tahun itu biasanya 70-30. Artinya 70 tamu yang menginap itu adalah recurring atau returning guest. Mereka udah pernah nginap, mereka nginap lagi. 30% ya itu adalah tamu yang baru, seperti itu. Artinya ya memang tingkat kepuasannya cukup tinggi. Bahkan kalau bisa dilihat dari rating-rating di OTA atau di Google, kita rata-rata di atas 4,5 dari 5. Seperti itu. Kalau boleh tahu hotel apa aja yang Bapak kelola saat ini yang di Jakarta? Kalau di Jakarta kita ada beberapa, salah satunya ya yang paling dekat dari lokasi ini ada di Jakarta Pusat. Nanti teman-teman bisa cek juga, namanya Eskotel Mahera. Itu dulunya kos-kosan, 34 kamar. Lalu kemudian ownernya datang kepada kami, Eskotel kan punya kos-kosan juga, mau nggak ngelola kos-kosan saya? Ownernya awalnya seperti itu, cuman setelah kita survei, wah ini kayaknya bagus banget kalau dijadiin kos-kosan sayang. Mau nggak? Kita tawarin ke ownernya, mau nggak Pak kalau kami yang ngelola, tapi kita jadiin hotel, kita sewainnya harian aja. Terus kata ownernya, yaudah why not? Nah, lalu kemudian ternyata setelah kita convert dari hotel jadi harian, dari kos-kosan jadi hotel jadi harian, ternyata okupansinya bisa naik. Lalu kemudian di saat yang sama income si owner itu naik 3 kali lipat. Nah, bayangin yang sebelumnya cuma sepertiganya, sekarang naik 3 kali lipat. Dan bedanya adalah sekarang dia dapetnya passive income, nggak usah ngapa-ngapain. Padahal kan kalau kayak kos-kosan kan udah rutin ya, bulanan ya. Betul. Tapi dengan dijadikan ke hotel, income-nya 3 kali lipat. Betul. Jadi gini, kalau dari kos-kosan ke hotel itu secara umum ya naik 3 kali lipat income-nya. Tapi ada tapinya nih. Tapinya adalah keribetannya juga naik 3 kali lipat. Apa aja yang ribet? Oh ribet dong, misalnya tamu datang jam 2 pagi, harus dilayani. Kalau kos-kosan kan nggak mungkin check-in jam 2 pagi, pasti check-innya pagi, siang, seperti itu. Lalu kemudian
nagihnya baru bulan depan ya. Kalau hotel anytime kita harus melayani tamu 24 jam. Kapanpun tamu misalnya perlu sikat gigi, perlu ganti spray apapun lah, kita harus layani 24 jam. Artinya dryer. Betul. Dan artinya keribetannya naik 3 kali lipat. Ya kan? Nah, cuman ya income-nya naik 3 kali lipat. Nah, yang kami tawarkan sebetulnya adalah gimana caranya supaya property owner bisa dapat income 3 kali lipat daripada kalau kos-kosan, tapi keribetannya nggak usah deh, biar kita aja yang ngambil ribetnya, property owner tinggal dapetin income-nya aja. Berarti hanya dapat laporannya aja. Betul. Ya? Nah, kita kasih laporan tiap hari. Tiap hari? Tiap hari, kita kasih laporan tiap hari. Bahkan di dalam laporan keuangan itu semua nota pengeluaran kita berikan, jadi kita sangat-sangat transparan sekali. Oke. Terus Pak, dari segala hal yang dilakukan sama operator hotel itu apa tantangan yang paling terbesar tuh di bagian apanya? Oke. Jadi sebenarnya semua aspek pengelolaan itu pasti ada tantangannya. Betul. Cuman kalau saya boleh ringkas gitu ya, saya boleh summarize tantangannya itu ada 2 sebetulnya. Pertama, bagaimana caranya supaya kita membuat sistem sedemikian rupa untuk bisa mengontrol sebuah operasional hotel sehingga menyulitkan orang untuk berbuat curang. Oke, jadi benar-benar orang itu kita bikin nggak bisa curang. Kenapa ya? Karena memang kita persulit untuk curang. Nah, kalaupun misalnya suatu hari ya namanya manusia ya, kita nggak pernah tahu. Misalnya ada kebutuhan segala macamnya, punya motivasi untuk ya dalam tanda petik ya melakukan kecurangan. Gimana caranya supaya kita bisa mendeteksi secepat mungkin? Seperti itu. Nah, sistem inilah yang terus kita kembangkan terus. Jadi memastikan kepada para landlordnya supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin seperti itu. Oke, sampai bisa mendeteksi kecurangan. Harus bisa. Itulah hidup kita kan di sana. Iya, betul. Apalagi memang karena dari sharing profit itu ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya dengan sistem sharing profit kita itu memberikan message kepada para owner bahwa kita satu kapal kok. Kita punya kepentingan yang sama. Bapak atau ibu sebagai landlord punya kepentingan supaya mendapatkan cuan. Kami juga sama. Nah, dan sumber cuannya juga sama-sama dari keuntungan operasional hotel seperti itu. Oke. Nah Pak, tadi kan berarti bisnis dari tahun 2000. Kita ngelola hotel dari 2014. 14, kan tadi berarti sudah 11 tahun ya. Nah, dari 11 tahun itu, apakah Bapak fokus di bisnis ini aja? Atau ada bisnis-bisnis yang lainnya yang Bapak jalankan? Ya betul. Jadi kalau selama sekian tahun perjalanan bisnis pastilah ada misalnya temen nawarin ini, temen nawarin itu, yaudah kita coba-coba aja kan nggak apa-apa. Maksudnya siapa tahu berhasil. Cuman kebetulan untuk core bisnisnya memang harus difokusin satu. Seperti itu karena saya bukan Elon Musk ya yang bisa punya beberapa bisnis dan semuanya dijalani sekaligus. Kan kita orang biasa aja. Jadi sebenarnya ada satu yang namanya opportunity cost. Kalau misalnya kita ngejar 2 kelinci ya, dua-duanya nggak dapat. Yaudah, tapi kalau kita kejar 1, dapat 1 aja nggak apa-apa. Seperti itu. Kalau yang lainnya kita berpartner aja. Tapi diusahakan yang menjalankan utamanya jangan kita gitu ya. Betul. Jadi ada tim yang menjalankan yang memang udah proven, udah terbukti ya kita sebagai investor nggak apa-apa. Oke. Nah, terus gimana caranya Pak Gede bisa beradaptasi dengan teknologi yang sekarang ini lagi sangat berkembang dengan cepat, Pak? Sebenarnya gini, dunia perhotelan itu kan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Betul. Ya. Sejak zaman dulu deh udah ribuan tahun yang lalu udah ada. Sekarang ada dunia perhotelan. Bahkan dunia akomodasi ini mau hotel, mau villa, mau sewa apartemen semuanya akan ada sampai ribuan tahun yang akan datang. Karena manusia dimanapun perlu tempat tinggal. Nah, lalu kemudian di tengah-tengah perjalanan industri ini datanglah teknologi. Nah, teknologi ini sebenarnya adalah bagaimana bisa mempermudah kita, mempermudah satu supaya mempermudah calon customer menemukan kita. Makanya ada OTA, ada media sosial dan segala macamnya. Di saat yang sama kita menggunakan teknologi untuk mempermudah bagaimana kita bisa melakukan pengawasan terhadap operasional hotel juga. Jadi ada banyak sekali teknologi-teknologi yang kemudian kami gunakan untuk mempermudah pekerjaan seperti itu. Oke. Nah, dari 11 tahun itu
ada nggak sih kesalahan mungkin yang menjadi pelajaran paling terbesar buat Bapak sendiri Kalau dalam mengelola hotel gitu? Kesalahan sih sebenarnya gini, kita setiap hari selalu belajar, challenge pasti ada. Dan challenge itu bukan datang tahunan tapi harian, pasti ada. Karena tiap hari tamu baru, orang baru, semuanya jadi pembelajaran buat kita terus grow. Nah, sebenarnya bukan kesalahan tapi lebih kepada challenge. Salah satu challenge terbesar di dunia perhotelan itu adalah ketika COVID. Jadi COVID itu kan tahun 2020. Dan tahun 2018-2019 saya dan partner kita memutuskan coba kita bikin hotel di Bali. Nah itu pertama kalinya kita masuk ke Bali sebetulnya. Hotel Bapak sendiri? Kita waktu itu kita bangun 4 hotel di Canggu, kita fundraise ke investor. Nah 4 hotel itu jadinya kurang lebih mirip-mirip lah. Maksudnya selang sebulan, selang 2 bulan jadi kan semuanya. Itu jadinya yang terakhir jadi saya ingat banget Januari 2020. Maret 2020 apa yang terjadi? Lockdown. Jadi sampai 2021 ya? Sampai 2022. Jadi waktu itu lockdown. Jadi kita baru buka 4 hotel dan lockdown. Lalu kemudian pariwisata mati, ya kan, penerbangan nggak ada, dan akhirnya di sana saya sama partner kita ada di persimpangan jalan. What do we do kan kayak gitu? Kita ngapain nih? COVID kok, orang ini pemerintah mengatakan nggak boleh ada wisatawan segala macam, jadi kita punya 1001 alasan untuk kemudian ya udahlah kita give up, kita surrender, kita tinggal bilang ke investor, Pak investor, Bu investor, mohon maaf ya, ini kan bukan kesalahan kita nggak apa-apa, kita check out, bisa aja. Tapi kemudian ketika kita ngobrol sama para investor, justru kemudian para investor ini yang membuat saya waktu itu sangat terharu ya. Mereka sangat confident dengan kami. Mereka mengatakan ya udah Pak Gede dan Pak Boy partner saya lanjut aja, nggak apa-apa, lanjut aja terus. Kita usahakan semaksimal mungkin. Ini force major, nggak ada yang bisa disalahkan, ini keadaan. Yang penting kita jalan dulu aja, kita lihat seperti apa. Nah ternyata dengan support yang sedemikian besarnya dari para investor kami, kita coba beranikan tetap buka. Dan apa yang terjadi, ternyata hotel kita pada waktu itu malah full book. Selama COVID full book. Jadi ternyata saya baru tahu banyak sekali warga negara asing yang tempat mereka stay tutup karena COVID. Mereka nggak punya tempat tinggal dan mereka juga nggak bisa pulang karena nggak ada penerbangan. Mereka long stay di tempat kita. Oh, maksudnya dari turis-turis luar yang di Indonesia, karena di Indonesia COVID nggak bisa balik ke negaranya, akhirnya mereka tinggal. Betul, jadi di Bali itu kan banyak sekali orang-orang asing yang mereka datang bukan wisata sebetulnya, mereka digital nomad seperti itu kan. Mereka perlu tempat tinggal. Akhirnya mereka long stay ke tempat kita semua karena kami memutuskan tidak tutup, tetap buka. Akhirnya pada long stay, akhirnya ya udah tetap bisa bagi dividen ke investor. Nah, lalu kemudian dari sana saya sama partner saya bilang, kayaknya emang jalan Tuhan kita di sini, kayaknya emang hoki kita di sini gitu kan. Nah, akhirnya 2022 masih COVID, kita bikin hotel lagi di Uluwatu. Jadi bulan November 2022 kita buka hotel di Uluwatu. Juni 2023 hotelnya laku, terjual. Jadi investornya udah dapat cuan hampir 2 kali lipat, lalu kemudian tiap bulan mereka juga dapat dividen, everybody happy. Dan di sana ya kita makin yakin lah bahwa memang di sini jalannya gitu. Waktu itu berarti partnernya namanya Pak Boy ya. Betul. Nah itu mungkin ada teman-teman di sini yang sedang mau buka bisnis, nah lagi mau mencari partner. Sebenarnya cara mencari partner yang baik itu seperti apa sih Pak? Jadi gini. Ini partner pertama atau dulu sudah pernah berpartner? Ya, jadi kalau semua bisnis saya itu biasanya berpartner. Karena kan saya punya satu core bisnis, lalu kemudian sisanya ya bukan saya menjalankan. Dan di core bisnis saya pun, di bisnis utama saya pun, dan saya juga berpartner. Jadi gini, dalam bisnis itu kan banyak banget job desk-nya. Jobnya banyak banget. Jadi ada marketing, operasional, HR, accounting, banyak banget lah pokoknya. Kita bisa kerjain semua sendiri, tapi kemudian hasilnya nggak akan maksimal. Tidak akan semaksimal kalau kita berpartner. Ya main sepak bola aja timnas perlu 11 orang kok, ya kan, belum tim pelatih, cadangan dan semuanya. Bisnis juga sama. Nah, ketika saya memilih partner, yang pertama saya lihat adalah ini orang jujur nggak. Itu dulu nomor 1.
Kalau orangnya udah nggak jujur, bayangin, orang nggak jujur, pinter, nipunya banyak, hati-hati. Ya, tapi kalau orang udah jujur, itu udah modal nomor satu. Memang skill penting, skill sangat-sangat penting. Orang jujur nggak punya skill juga, ya suruh belajar dulu deh, ya kan? Dia udah jujur, dia punya skill tuh enak banget. Nah sekarang tinggal pertanyaannya, skillnya dan skill saya complementary nggak? Kebanyakan orang kan cari partner itu teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, kayak gitu kan. Akhirnya mereka lupa skillnya saling mengisi nggak. Nah saya dan partner saya sebenarnya simpel banget. Saya yang bagian, kalau analoginya tim bola ya, saya strikernya, beliau defendernya, backnya, kipernya. Jadi kita bagi tugas. Saya yang keluar mencari kalau bahasa keren sekarang business development ya. Beliau operasionalnya seperti itu. Jadi saya nyari order, beliau nangkep order. Itu enak banget. Itu dua skill yang totally berbeda. Tapi kalau misalnya ketemu dalam satu ekosistem yang tepat, itu enak banget majunya. Jadi benar-benar masing-masing punya tanggung jawab yang jelas. Tapi juga kita berdua bisa saling cover. Kalau misalnya kadang-kadang beliau lagi full banget, minta tolong ke saya. Saya lagi full banget, tolong ke beliau seperti itu. Oke. Nah, kalau berarti dari backgroundnya yang tadi partnernya Bapak sendiri itu sama-sama juga di hotel sebelumnya? Betul. Tapi ya sebenarnya kita berdua tidak ada background pendidikan hotel sih. Apa dulu waktu kuliah? Saya kuliah teknik, S2-nya bisnis. Teknik sipil? Bukan, saya dulu di teknik geodesi geomatika di Bandung, di ITB. Kalau partner saya dulunya malah teknik IT. Gitu. Lalu kemudian S2 saya itu di bidang sustainable business. Nah, kalau partner saya S2-nya itu kalau nggak salah di e-commerce. Jadi benar-benar nggak ada yang berkaitan. Di hotel gitu ya. Terus akhirnya karena mencoba di sini dan berkembang, akhirnya jalan sampai sekarang. Karena gini, saya percaya bahwa faktor luck, faktor hoki itu undeniable lah. Meskipun ya ada lah orang-orang yang bilang, luck itu kan bisa kita ciptakan. Ya saya setuju, kita bekerja keras dan segala macamnya. Cuman kayak tadi saya bilang, pada saat COVID, pada saat semua orang lagi tiarap, kita kok ketemu jalannya di sana. Di sana kita makin yakin kayaknya memang ini jalan Tuhannya, seperti itu sih. Oke. Nah, terus untuk 5-10 tahun mendatang nih Pak, ekspansi yang Bapak targetkan apa? Apakah mau menjadi pemilik hotel yang jauh lebih banyak lagi, atau ekspansinya mau mengelola hotel, bekerja sama dengan hotel yang jauh lebih banyak lagi? Jadi jawabannya all of the above, dua-duanya. Dan sebenarnya kita juga ngelihat demand-nya juga masih sangat tinggi. Sekarang bulan Mei ya, kita syuting bulan Juni ya kita syuting ya. Bulan apa ya kemarin ya? Bulan Maret Februari, jadi kayak 3-4 bulan yang lalu kita baru mengelola 30 properti. Sekarang udah 60. Artinya dalam waktu 3 bulan kita ada menambah 30 properti baru yang kita kelola. Artinya demand-nya masih sangat tinggi. Dan ke depan saya rasa demand akan semakin tinggi, terutama untuk kota-kota besar. Jadi gini, kita akhirnya baru tahu juga, kita kan mengelola villa juga, kita mengelola apartemen. Ternyata saya baru tahu ada demand baru di dunia pervilaan, terutama di kota besar Jabodetabek, untuk misalnya podcast kayak kita gini. Tuh ada tuh, saya baru tahu. Yang kedua, ternyata ada juga demand untuk perusahaan-perusahaan creative agency. Mereka ingin sewa satu properti untuk timnya bekerja di sana supaya bisa dapat lebih inspirasi dan segala macamnya. Nah, demand seperti ini kalau kemudian kita explore, ini saya rasa demand-nya akan jadi kayak unlimited sih, akan besar sekali ke depan. Jadi kita nggak cuma bicara soal staycation, kita nggak bicara soal family outing atau family gathering aja, tapi demand-nya akan semakin banyak yang mungkin sekarang belum kepikiran. Artinya apa? 5-10 tahun lagi bisnis ini atau siapapun yang melakukan ya, misalnya di bisnis di akomodasi wisata ini, itu akan bertransformasi, akan ketemu market baru yang sekarang mungkin kita belum kepikiran, dan itu bakal seru banget sih. Okay. Kalau berarti yang udah dikelola ini kan ada hotel kan, hotelnya ini kalau kayak yang di Sahid, nah Sahid itu kan ada hotel, gabung apartemen, sama gabung kantor. Nah, kalau yang Bapak kelola ada yang seperti itu, ada yang 3 jadi 1 gitu? Oke, jadi salah satu hotel yang kami kelola ya,
mungkin sekali sebut merek nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa cek juga, ada namanya Eskotel Amazana. Eskotel Amazana itu terletak di exit tol Jelupang di Tangsel. Oke, jadi itu kayak perbatasan antara Bintaro dengan Alam Sutra. Nah itu ada daerah namanya Jelupang. Jadi exit tol Jelupang itu ada satu high rise, ya itulah kita di sana. Nah itu apartemen 460 unit. Lalu kemudian suatu hari kita ngobrol sama developernya, sama building ownernya, dan kita diberikan kesempatan untuk mengelola beberapa unit yang waktu itu belum laku terjual, masih kosong. Kita kelola harian dan ternyata hasilnya sangat-sangat positif, hasilnya sangat bagus, dan akhirnya kita dikasih tambah. Sekarang kita udah ada 80 room di sana. Dan semuanya interiornya semuanya financed by owner, by the building owner. Nah di sana itu ada apartemen, ada hotel sekarang, lalu kemudian ada commercial areanya, ada swimming poolnya, ada gym, itu lengkap banget sih. Kalau yang di Jakarta sendiri? Kalau yang di Jakarta ada, jadi kita ada satu hotel yang tadi saya cerita, itu namanya Eskotel Mahera, yang awalnya kos-kosan. Lalu kemudian kita juga kalau ke timur dikit kita ada di Jati Asih, itu hotel 55 kamar dan ada satu villanya. Kalau ke timur lagi kita juga ada di Cikarang. Kalau dari Jati Asih naik dikit kita juga ada di di Cakung, Penggilingan. Lalu kemudian ke timur lagi kita ada di Cikuda, seperti itu. Jadi daerah-daerah di mana kita mengelola hotel itu benar-benar adalah daerah-daerah yang ownernya punya di sana, ya kita kelola di sana. Kita nggak bisa kan minta, Pak daripada di sini pindah ke Kemang dong, gitu nggak bisa kan? Iya, nanti kalau pindah ke Kemang modalnya gede banget, harus buat lagi. Oh oke. Terus nih Pak, kalau misalnya Bapak waktu awal mula bikin bisnis ini, itu kan apakah karena kenal dulu ada satu hotel, ya udah akhirnya coba aja deh dulu gitu, atau gimana? Jadi gini, nah ini adalah satu case di mana kita memulai bisnis tanpa modal. Jadi kalau saya sama partner saya bilangnya kita ini tim MBA, modal bacot aja gitu ya. Jadi ya awalnya ada sebuah family. Mereka punya beberapa hotel yang kemudian dipercayakan kepada kami. Tolong dong kelolain. Works really well. Lalu kemudian ya udah kita coba kembangkan lagi, kerjasama dengan hotel owner lainnya, lebih ke sana. Jadi ada orang punya hotel, kita approach, mau nggak coba kami kelolain, kayak gitu sih. Oke. Nah Pak, ini untuk yang terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk anak-anak muda yang mungkin mereka kayak baru lulus kuliah ataupun baru mau coba bisnis nih gitu, gimana saran untuk mencari partner yang terbaik dan gimana sarannya supaya mereka bisa survive dalam bisnis mereka gitu, karena kan sekarang banyak yang bisnis itu nggak bertahan lama gitu, mungkin hanya setahun, 2 tahun gitu kan. Nah bisnis Bapak kan udah 11 tahun nih, apa saran Bapak untuk para penonton yang baru mau mulai bisnis supaya mereka bisa survive? Sebenarnya menarik juga. Jadi kalau misalnya dilihat sekarang, memang kita udah jalan 11 tahun, kita udah mengelola sekitar 65 properti. Mungkin kalau misalnya itu semua divaluasi, mungkin lebih hampir 1 T lah valuasi properti yang kami kelola. Cuma jangan lihat itunya sebetulnya. Jadi yang dilihat adalah bagaimana awalnya kita diberikan satu kesempatan dan kita benar-benar perform sebaik mungkin. Dari sana itu membangun validasi. Dari sana kita membangun track record, kita membangun portfolio, itu namanya pengalaman. Yang mana itu sebenarnya kan awalnya dalam tanda petik seperti bekerja untuk orang. Nah, banyak sekarang calon entrepreneur atau entrepreneur, orang yang mau jadi entrepreneur. Baru tamat kuliah, orientasinya pengen bisnis. Sebenarnya mau bisnis bagus, keep the spirit, dijaga, jangan sampai hilang semangat itu. Cuman kita harus paham bahwa bisnis yang sukses itu nggak dibangun dalam semalam, harus berproses. Jadi kita berproses selama sekian belas tahun, sekarang orang mungkin bilang ini one night success. Nah, one night success itu dibangunnya years, bertahun-tahun. Nah, jangan gini, memang ada jalan yang cepat. Kalau misalnya kita punya network yang tepat, kita kenal dengan orang yang tepat, mungkin bisa lebih cepat. Tapi jangan berpikir mencari jalan pintas. Gak ada yang namanya jalan pintas. Semua harus dilalui. Tapi ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya lambat. Tapi semua harus dilalui prosesnya. Nah,
teman-teman atau adik-adik sekarang yang saya lihat, mungkin karena pengaruh media sosial, mungkin karena pengaruh ngelihat para influencer, jadi mereka merasa, oh itu adalah goal yang harus dicapai, saya pengen ke sana, saya pengen secepatnya ke sana, semangatnya oke, tapi jangan lupa mentalitas untuk bisa tetap komit dan tabah ketika ada cobaan, harus tabah ya. Harus karena kesuksesan itu kan dibangun bukan dari suksesnya tapi prosesnya. Ketipu orang, kalau misalnya di dunia perhotelan dipalak ormas, macam-macam lah, semuanya ada, semuanya terjadi dan harus disikapi dengan baik seperti itu. Jadi jangan cuma ngelihat sunshine and rainbow-nya aja, tapi harus lihat juga storm-nya seperti apa, earthquake-nya seperti apa, fire-nya seperti apa. Ya itu semuanya harus dilalui sih. Dan at the end of the day, semua akan indah pada waktunya. Luar biasa sekali sharing hari ini. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Saya yakin juga orang-orang yang dengar sharing ini pasti akan sangat-sangat belajar dan menerima manfaat. Jadi terima kasih dan sampai jumpa lagi.